yang kau suruhku cari jalan yang lurus ini, ya kan? Jadi memang aku harus mencari jalan yang lurus supaya tidak tersesat. Benar itu. Jalan lurus itu menurut yang kuimani adalah bahwa aku itu hanya beribadah, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang telah mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang tak mengerti kamu. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Oke? Kemudian tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram di dalam tubuhku, baik dari mulutku, dari mataku, dari telingaku, dari semua anggota tubuh ini. Itu berusaha untuk mencari jalan yang lurus juga namanya. Tidak berbuat jolim kepada manusia lain dan juga kepada diri kita sendiri. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti diri kita sendiri juga. Itu berusaha mencari jalan yang lurus juga cinta. Ya, salam teman-teman. Seperti sebelum video kita melihat bahwa saudara Mikana menjawab dengan tuntas para muslimah yang bertanya. Salah satunya adalah wanita ini yang mengatakan bahwa Allah mereka adalah jalan yang lurus dan jalan yang benar, ya. Tetapi Mikana menjawab dengan sangat luar biasa dan menyampaikan hal-hal yang spektakuler, tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya. Nah, seperti apa? Silakan simak sampai selesai. Al-Fatihah 6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu aja dulu kau cariin ada di mana biar tidak tersesat. Miracle Jamil, thank you ya. Ihdina sirotol mustaqim, sirotol lahdina an'amta alaihim, khairil mahdubi alaihim waladolin. Itu lanjutannya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu artinya sampai ayat ke-7 penutupnya ya. Jadi cinta, namanya kita manusia, memang perlu petunjuk ya kan. Kita kan tempat dosa dan salah. Jadi perlu petunjuk supaya kita tetap ada di jalan yang lurus. Sebenarnya the main point of your statement, of your comment, taunya aku arahnya kemana, poin utamanya komentarmu ini, ya kan? Jalannya ini yang mau kau ambil, kata jalan ini, karena bukan hanya dirimu aja cinta, ada beberapa orang teman kita yang selalu berkomentar dan mengandalkan yang dianggap ayat emas ini, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus, gitu ya kan. Jadi nanti bisa kita bahas mengenai jalan dan kebenaran versi Yesus ini. Sekarang aku mau membicarakan soal yang kau suruhku cari jalan yang lurus ini, ya kan? Jadi memang aku harus mencari jalan yang lurus supaya tidak tersesat. Benar itu. Jalan lurus itu menurut yang kuimani adalah bahwa aku itu hanya beribadah, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang telah mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang tak mengerti kamu. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Oke? Kemudian tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram di dalam tubuhku, baik dari mulutku, dari mataku, dari telingaku, dari semua anggota tubuh ini. Itu berusaha untuk mencari jalan yang lurus juga namanya. Tidak berbuat jolim kepada manusia lain dan juga kepada diri kita sendiri. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti diri kita sendiri juga. Itu berusaha mencari jalan yang lurus juga cinta. Nah, sekarang soal Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, benar. Karena Yesus itu ada di jalan yang lurus. Dia berdoa kepada Tuhan. Pernah tahu kan bahwa Yesus berdoa, ya? Jadi Tuhan kok berdoa sama Tuhan kan gitu. Oke. Jadi dia disunat, dia puasa, dia tidak memakan sesuatu yang haram, dia tidak menjolimi orang lain karena dia mengajarkan ajaran kasih justru. That's sesuatu yang haram di dalam tubuhku, baik dari mulutku, dari mataku, dari
Keren ya Kak, tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik juga yang keluar dari mulut, hati, dan pikiran. Mantap Kakak. Tapi mohon maaf, saya mau tanya, Kakak sholat nggak 5 kali dalam satu hari? Mau tanya dong, ini nanya ya, bukan menyimpulkan ya. Di Al-Fatihah 6-7 itu, yang dimurkai di situ siapa? Yang sesat di situ siapa? Yahudi dan Nasrani kan? Di mana Nasrani ditujukan untuk kami Kristen. Nah, saya mau tanya, apakah baik ya dengan berdoa setiap hari tapi mengutuki Yahudi dan Nasrani? Nah, itu Kakak mohon dipikirkan atau mohon dijawab ya. Nah, kemudian Kakak bawa ke sunat ya. Yesus disunat. Iya memang, karena Yesus itu datang ke bangsa Yahudi, dan sunat itu hanya diberikan ke bangsa Yahudi ya Kakak, yaitu di Kejadian 17 ayat 7 sampai 8 ya, bahwa yang disunat itu keturunan Abraham dan semua bangsa Israel. Nah, kalau ikut disunat itu berarti budaknya orang Israel kalau dia bukan keturunan Abraham secara biologis gitu ya Kakak. Nah, saya mau tanya sama Kakak yang cantik ini, di mana ada di dalam Al-Quran Kakak bahwa kalian diperintahkan sunat ya? Tunjukkan secara eksplisit di mana di dalam kitab Kakak disuruh atau diperintahkan untuk sunat. Terus Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berdoa, ya betul Kakak. Jadi begini, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yang pertama untuk menebus manusia dari kutuk kematian kekal, atau mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan teladan supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jangan seperti Adam dan Hawa yang memberontak kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan teladan gitu ya Kakak. Kemudian Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ya, itu bukan hanya ayat emas, tapi only Jesus Christ ya. Dialah satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke surga. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Karena hanya melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kita layak masuk surga. Tanpa darah Yesus semua manusia binasa. Gitu Kakak. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 11 ayat 25, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberikan kita hidup yang kekal. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Yahweh yang hidup. Amin. Iya, bukan hanya wanita tadi yang perlu untuk belajar untuk memahami dengan betul tentang keimanan, tetapi juga berikut ini kita akan melihat juga tentang seorang ustadz yang bertanya kepada Mikana tentang kebenaran dalam Injil, kebenaran dalam iman Kristen, ya. Sampai dia bertanya bahwa mengapa umat Kristen begitu percaya kepada Yesus? Apakah sudah mengkaji kebenarannya? Dan dia bertanya tentang sifat-sifat Allah. Nah, mungkin teman-teman bisa menjawab. Nah, untuk itu mari kita dengarkan dulu, dan teman-teman juga bisa menjawab segala pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz ini, supaya mungkin orang banyak di luar sana yang punya pertanyaan yang sama, mereka juga boleh dapat belajar, ya, dapat memahami dan menentukan iman mana Tuhan yang benar dan mana yang tidak. Ya, seperti apa? Silahkan. Ustadz Eko, selamat malam. Apakah Ustadz Eko bersedia membuka kamera? Ya, bersedia, sebentar. Ya, silakan. Akhirnya dipanggil juga. Efek Ya, gimana Ustadz Eko, ada yang mau ditanyakan? sebentar. Suaraku jelas nggak di sana? Ya, bisa lah, terdengar. Jelas. Kok merinding aku melihat Mbak Mikana? Merinding? Merinding gimana, Bang?
Pakai bunga kuburan. Hah? Ya kayaknya. Merinding gimana saya? Karena gini, kamu merindingnya ketakutan, kepanasan, atau bagaimana bang? Ya enggak kan sekelas artis toh mbak. Oh, ngefans. Sekelas artis. Ya itu namanya bukan merinding. Merinding membunuh romaku, kayak lagu ah. Karena gini, yang gemetar, merinding ketakutan melihat kami itu, saya bukan bilangin kamu ya bang ya. Makanya saya tadi perjelas merinding apa. Karena yang merinding melihat kami, merinding ketakutan, kepanasan, kejang-kejang itu iblis. Karena iblis paling takut kalau sama anak-anak Tuhan Yesus. Makanya iblis itu nggak berani mendekat kepada kami. Kami sudah mengalahkan iblis dengan kuasa Tuhan Yesus. Atau jangan-jangan aku iblis ya mbak? Bukan bilangin kamu kan, makanya aku bilang. Baru ini ada yang ngaku iblis. Kamu jujur sekali. Enggak, memang aku kan. Baru ini lo jujur lo, baru ini ada yang ngaku. Aku sebenarnya belum pernah tiktokan sih, gitu. Cuman kan banyak sekali video-video kakak kok di Facebook gitu kok. Kakak sih, videonya nih kakak nih. Oh ya, makanya abang masuk ke sini. Jadi merinding kak. Dia masuk. Ya aku nggak tahu gimana TikTok live streaming aja nggak tahu ini. Udah kak ya? Aku pengen tanya, kenapa sih masalahnya kok kakak itu minta dalil kebenaran agama Islam? Di video saya yang terakhir, saya upload video memang untuk kakak kan satu itu. Oh ada? Kok kami karena menanyai tentang apa namanya, tentang hadis tentang Al-Quran kita kan, kenapa kok Tuhan kita itu benar gitu loh. Walah bang, kan di sini ada orang tuh, ada yang typing di video saya. Jadi saya kan membalas typing. Nah karena dia kan typing seperti itu, makanya saya minta dalilnya. Macam mana bang ini? Oh gitu. Iya, kan karena ada yang bertanya, karena ada yang bernarasi, makanya saya minta dalilnya gitu loh bang. Terus yang video kakak yang kemarin itu ada orang yang mu'alaf sudah 7 tahun kan, itu kan video kakak. Lalu katanya di live streaming itu bilangnya 1 tahun. Iya betul. Nah, terus kenapa kakak kok bilangin kalau pikun atau gimana, itu maksudnya gimana? Oh alah, berarti ini baru permulaan live streaming loh, biar saya nggak merinding ya. Tuh. Ternyata kalau kita upload video untuk memberikan edukasi, banyak juga yang nggak mudeng ya. Jadi salah paham gitu ya. Nggak mudah juga nih karena. Jadi lu harus jelasin. Kalau salah pahamnya enggak kak, gitu. Cuman enggak, dengar dulu gini loh. Kamu bertanya lagi, kenapa kamu bilang dia pikun gitu kan gini. Jadi si siapa namanya itu, si Jait ya, Ferry Jait itu dia nggak sadar, entah sadar atau tidak nggak tahu lah ya. Yang jelas beliau 3 minggu yang lalu naik ke live saya. Dia bertanya di sini. Nah setelah bertanya, saya mau jawab. Saya bilang, saya tanya agamamu apa? Dia bilang, kebetulan saya Islam, tapi kebetulan saya mualaf katanya. Oh kamu mualaf dari mana dulu? Dari Katolik. Sudah berapa lama kamu berpindah agama atau mualaf itu? Terus dia jawab, baru setahun lah katanya gitu kan. Kalau baru setahun, berarti 2023 yang lalu dong. 2023 setahun yang lalu, tahun 2023 dong seharusnya, karena baru setahun kan. Kan dia bilang baru setahun lah gitu kan. Nah, ternyata baru kemarin dia posting videonya. Dia masuk Islam itu, mualaf itu tahun 2017. Jadi saya itu kan penasaran dong, kok kayak ada yang ganjil gitu, ada yang janggal. Loh, di live saya dia berkata baru setahun dia mualaf. Tapi kenapa dia upload video di TikToknya
Udah 7 tahun yang lalu, 2017. Nah itulah makanya aku bilang, kan kalau kita lihat dari wajahnya si Ferry ini kan dia masih muda, nggak mungkin pikun. Kecuali udah umurnya 95 mungkin pikun lah, nggak lupa ingatan gitu kan. Ini kan masih muda, masa udah pikun? Atau memang gimana gitu? Ada sesuatu yang something wrong gitu loh. Disembunyikan gitu ya. Di live saya dia bilang baru setahun dia mualaf. Lah dia upload video sendiri 2017 ke sekarang kan udah 7 tahun. Nah terus maksudnya kakak upload video itu untuk ngapain? Ya bertanya gitu loh, karena dia naik ke room saya, ya kan? Dia bilang dia mualaf dari Katolik. Ya. Kalau saya apologet, saya wajar dong bertanya karena gini bang, kita kan nggak boleh menyebarkan hoax, betul nggak? Karena itu si Yusuf Manubulu aja dia di YouTube-nya, ya kan, tentang kesaksian kan dipertanyakan, betul nggak dia dari Islam dulu? Iya kan? Nah kita juga mempertanyakan betul nggak dia dari Katolik gitu loh. Kalau mualaf ya kan itu kan terserah dianya mbak. Iya terserah dia, tapi kan kenapa pengakuannya di sini dia baru setahun, tapi di videonya diupload 7 tahun yang lalu, 2017. Dia pernah naik live Mikana bang. Jadi, semuanya berhubungan. Jangan gini loh, jangan kalian ya ketika ada orang ya kan dari Islam ke Kristen, terus dia bersaksi, kalian juga mempertanyakan betul nggak dia dari Islam dulu, ya kan? Kalian pertanyakan, kalian selidiki. Saya juga sebagai apologet karena dia mengaku dari Katolik. Jadi wajar dong saya pertanyakan. Di sini dia bilang baru setahun, tapi kenapa dia upload di videonya tahun 2017 dia mualaf? Kan ada sesuatu yang ganjil, yang janggal. Ya sebentar, jaringan. Kalau dia benar dari Katolik dulu, ya kan? Pasti ingat tahun dia mualaf. Bukan jadi ganti-ganti, di sana lain kesaksiannya, di sini lain, kan gitu. Kalau yang benar-benar dia seorang mualaf dari Katolik, masa ganti-ganti tahunnya? Oke, Anda nggak salah. Baik. Buat video seperti itu. Macam. Ada yang pengen aku tanyain. Cuman apa ya, aku kok lupa. Merinding kau, maka lupa. Soalnya ini kan tentang membahas agama atau mbak. Udah silakan. Mbak percaya banget dengan Alkitab? Iya, sangat percaya sekali. Bahkan apa yang ditulis dalam Alkitab itu sudah saya alami. Kebenarannya sudah? Iya betul. Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 ayat 14. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya meminta untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjawab doaku. Apakah Anda tahu ada berapa? Apakah di Alkitabmu menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhanmu? Ya, sifat-sifat Tuhan saya maha kuasa, maha suci, maha agung, maha mulia, maha kudus, maha segalanya, maha besar. Tahu nggak ada berapa? Gak terhitung karena dia maha segalanya. Ini kayak ada terdakwa, ada penanya. Maha segalanya, masa maaf ya? Jadi apa ini? Itu maha segalanya yang baik-baik. Apa ada yang jelek? Kalau maha nggak terhitung, itu bisa yang jelek loh mbak. Ya maha segalanya, maha yang baik dong. Mbak Mikana sebagai umatnya, Mbak Mikana sebagai makhluknya nggak tahu sifat-sifat Tuhannya. Tahu kan saya bilang saya tidak terhitung. Cinta kasih Tuhan itu tidak terhitung. Kemahaannya tidak terhitung. Ya kalau kamu hitung yang jelek-jelek itu bukan maha namanya, itu maha iblis. Kalau jelek-jelek, gimana sih abang ini? Saya lihat semangatnya Mbak ini senang sih. Oh iya bang, betul. Jadi gini bang, saya kasih tahu sama kalian teman-teman. Iya. Saya ini kan
talenta saya memberitakan Injil, memasyurkan, meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus dengan cara membuka ruang tanya jawab atau edukasi atau tanya jawab Alkitab. Iya. Jadi aku kan udah 3 tahun memberitakan Injil. Injil itu kitabnya Mbak, Alkitab itu Injil. Sebentar dulu Bang, ini lompat-lompat sana sini nih. Karena kan Abang bilang gini, kayaknya Amikan ini semangat banget memberitakan Injil kan? Udah lanjutin terus. Iya, sedikit saja Bang saya sampaikan. Santai dulu ya, santai dulu. Iya. Kita lihat Mbak Mikana dulu, ya. Kita lihat Mbak Mikana dulu bicara. Jadi saya itu dulu kan tanya sama Tuhan Yesus dengan penuh, dengan derai air mata. Saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa tujuannya Engkau menciptakan saya? Apa tujuannya Engkau menciptakan saya? Kenapa saya dilahirkan orang tua saya? Apa tujuannya saya ada di bumi ini? Kenapa Engkau menciptakan saya, Tuhan? Apa tujuannya Engkau menciptakan saya? Saya tanya, betul-betul saya tanya. Saya berteriak sama Tuhan Yesus. Terus? Tuhan Yesus jawab, ya, tujuannya kamu ada di dunia ini, ada di bumi ini, untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama-Aku, beritakan Injil. Itu dijawab asli, apa memang kejadiannya seperti itu? Ya, oke. Tuhan Yesus itu ada berbagai cara untuk berbicara dengan kita. Bisa melalui mimpi, bisa melalui audible, bisa melalui orang lain. Itu melalui apa? Ya makanya dengar dulu Bang. Ya. Ya. Bisa melalui mimpi, bisa memperdengarkan suaranya, bisa melalui orang lain, bisa melalui kuasa Roh Kudus yang berbicara ke hati kita. Yeah. Nah, memang sebelumnya itu saya sudah bermimpi nih, dikasih mimpi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir dalam mimpiku, Dia memberikan saya Alkitab. Nah, terus juga saya tanya itu, ada orang memberitakan Injil, ya kan, saya lihat di media sosial. Terus Tuhan Yesus berbicara ke dalam hati saya, kamu lakukan seperti itu. Terus saya bilang, saya juga dalam hati saya, kan saya nggak tahu Tuhan Alkitab, bagaimana caranya? Terus jawab, kamu sekolah, ya kan, setelah sekolah Alkitab, ya inilah Tuhan Yesus menyuruh saya memberitakan Injil. Dan saya pun dulu waktu itu bingung, gimana caranya saya memberitakan Injil? Apakah saya dari desa ke desa, dari kota ke kota, jalan gitu? Saya pemalu. Ternyata apa yang tidak kupikirkan itu yang Tuhan sediakan. Tuhan mengutus saya memberitakan Injil lewat media sosial. Karena sekarang ini kan Tuhan Yesus memakai media sosial untuk memberitakan namanya, untuk memasyurkan namanya ya, untuk memuliakan namanya. Jadi Bang, aku udah 3 tahun memberitakan Injil. Dan kalau saya Bang tidak live memberitakan Injil, memasyurkan, memuliakan nama Tuhan Yesus, ada yang kurang di dalam diriku. Kemarin saya 4 hari nggak live, ada yang kurang, saya gelisah gitu. Karena kebahagiaan saya, kesenangan saya itu memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan itulah yang ku minta dari Tuhan Yesus sampai akhir hidup saya. Saya memberitakan namanya, memasyurkan, meninggikan, memuliakan namanya, apapun yang terjadi dalam diriku. Karena kalau saya nggak memberitakan Injil Bang, saya itu gelisah, saya nggak hidup tenang. Karena itulah kebahagiaan saya adalah Tuhan Yesus segalanya. Dan selama saya memberitakan Injil, sangat banyak mujizat yang saya alami. Wow, luar biasa, Tuhan Yesus hadir, nyata dan berkuasa. Kalau aku ngomong boleh? Boleh, silakan. Jika yang kamu alami itu adalah pemberian dari Tuhan saya, apa kamu nggak keberatan? Semisal dari Tuhanmu? Kebahagiaan, iya. Apakah Tuhanmu menyuruh saya memberitakan Injil, memasyurkan, meninggikan nama Tuhan Yesus? Bukan itunya, maksudnya kebahagiaannya. Lah, kebahagiaan saya kan memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, ngerti nggak, Ustadz? Siapa tahu nanti suatu saat Mbak Mikana tergugah hatinya terus mengikuti ajaran kita, nggak salah toh? Walah, Ustadz, saya sudah katakan Ustadz, kalau saya nggak memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus, saya gelisah, saya kayak nggak ada yang kurang gitu loh. Jadi kebahagiaan saya itu Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin saya murtad dari Tuhan Yesus Bang?
Dia segalanya bagiku, dialah cinta sejatiku, dialah rajaku, dialah kekasih jiwaku, dan aku sangat menanti-nantikan kedatangannya kedua kali. Karena saya sangat mencintai Tuhan Yesusku, dialah segalanya bagiku. Dan aku bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Aku bangga punya Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun orang tua saya dulu meninggalkan saya, tapi Tuhan Yesus selalu memberkati saya, menemani saya, tidak pernah meninggalkan saya. Jadi Tuhan Yesus mengangkat saya dari debu, dari sampah, dari kehinaan. Saya itu orang yang hina dina, makanya dulu saya tanya, karena saya orang yang hina dina, saya tanya dengan penuh air mata, Tuhan Yesus, kenapa Engkau menciptakan saya? Apakah tujuannya saya ada di bumi ini? Apakah saya dilahirkan orang tua saya menderita, saya berbuat dosa lalu mati sia-sia? Itukah yang Engkau inginkan dari saya, Tuhan? Makanya Tuhan Yesus menjawab saya, karena saya betul-betul bertanya kepada Dia. Jadi saya adalah orang yang hina dina, yang diangkat Tuhan Yesus dari tong sampah, dijadikan berguna untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan namanya. Haleluya. Keren. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Aku nggak tahu apa itu artinya. Dan selama 3 tahun saya memberitakan Injil, penyertaan Tuhan Yesus sangat luar biasa di dalam hidupku. Hal-hal yang kecil saja Tuhan Yesus jawab. Ini hal-hal yang kecil ya. Hal-hal yang kecil. Sebenarnya hal-hal kecil ya. Contoh nih, ini kan masih luar-luarnya yang saya sampaikan. Ketika kami berlibur dengan saudara-saudara, dengan teman-teman satu iman. Nah, kalau liburan itu hujan deras tentu sangat mengganggu. Nah, beberapa menit ya kan, udah ada setengah jam nih hujan deras banget. Jadi aku nggak keterpikir bagaimana supaya hujan ini berhenti, karena kita mau lihat show yang lain nih kan, pertunjukan yang lain. Sementara kita mau jemput anak-anak ini segala macam. Pas ke parkiran saya mau ngambil mobil ya kan, menjemput teman-teman yang lain, anak-anak gitu kan. Sampai di parkiran, entah kenapa saya bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong berhentikan hujan ini. Padahal waktu saya ke parkiran itu, payung saya aja sampai tembus airnya loh, sampai basah baju saya. Saya hanya bilang sama Tuhan Yesus, tolong berhentikan hujannya. Ketika saya mau menyetir, hujannya udah berhenti total. Itu bukti Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Hadir. Kemudian waktu rumah kami mau direnovasi ya kan. Terus kan kalau hujan itu siang-siang jam 2 pasti mengganggu. Ya, makanya tukangnya sering pulang. Nah, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, boleh nggak kalau hujannya datang malam supaya tukangnya jangan pulang jam 2? Betul, hujan datang malam, nggak pernah siang. Itu masih sedikit loh saya kasih tahu, belum lagi yang lain. Pokoknya Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mendengarkan kita. Ini baru luar-luarnya yang saya kasih tahu sama kalian teman-teman. Belum lagi yang lain. Saya akan menuliskan buku tentang begitu besarnya cinta kasih Tuhan Yesus, begitu Dia nyata ada dan berkuasa. Bahkan di sini Tuhan Yesus menyaksikan apa yang kita ucapkan. Makanya Dia disebut matanya bagaikan nyala api. Wahyu 19. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dan saya ini ya, kalau saya melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan di hadapan Tuhan Yesus, Dia langsung tegur saya. Itu kalau betul-betul anaknya. Makanya apapun yang terjadi, nggak mungkin saya murtad dari Tuhan Yesusku. Karena saya mengalami Tuhan, Bang. Kejadian 1 ayat 1 di Alkitabmu. Ya. Semuanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul begitu? Betul. Pada mulanya, kenapa tidak pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi? Kenapa Allah? Apa jangan-jangan ini, maaf, masa dari kitab saya? Oh enggak, bukan dari kitabmu, Bang. Kata Allah di situ dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Apakah memang nama Tuhanmu pernah Elohim, Bang? Enggak, Allah di sini Allah. Ya itu kan terjemahan Ustadz. Kalau sebenarnya Injil itu biasanya apa ya? Oke, jadi Alkitab itu ditulis dalam 2 bahasa, ya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Iya, Alkitab itu ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Ada 3, tapi bahasa Aramaik nggak terlalu banyak.
Nah, yang Ibrani dan Yunani. Ya, Ibrani dan Yunani. Nah, jadi kalau di Kejadian 1 ya 1 Bang, itu dalam bahasa Ibraninya ya. Beresit bara Elohim et hasamaim wa et haares. Jadi dalam bahasa aslinya itu Bang, Elohim, bukan Allah. Kan nama Tuhanmu nggak pernah berubah kan Bang? Pernah nama Tuhanmu jadi Elohim Bang? Nggak pernah, Tuhan saya. Ya udah. Makanya Elohim itu adalah Tuhan Yesus Bang. Allah itu adalah Tuhan Yesus. Karena dijelaskan lagi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Dialah Tuhan Yesus Bang. Yohanes 1 ayat 3, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah di perjanjian lama yang ditulis di Kejadian 1 ayat 1. Karena Tuhan Yesus adalah Elohim itu sendiri, Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah Sang Firman, dan Sang Firman itu adalah Allah itu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga di Kejadian 1 ayat 1 Bang, pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan Yesus Bang. Ya benar, di perjanjian lama kan dia dipanggil Yod-Heh-Vaveh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ketika dia datang ke dunia Bang, berkenosis, mengambil rupa seorang hamba, makanya namanya Yesus. Nah, kenapa namanya Yesus? Itu diambil dari namanya yang kudus. Seorang hamba. Dengar dulu Bang, bentar. Jadi Yesus ini, namanya Tuhan Yesus itu ya, diambil dari namanya yang kudus, Yod-Heh-Vaveh Shua. Sebab Yeshua itu bentuk singkatan dari Yod-Heh-Vaveh Yasa atau Yeshua, yang artinya Tuhan penyelamat. Nah, kenapa dia datang dalam rupa seorang hamba Bang? Begini, latar belakangnya begini. Tuhan Yesus itu kan Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan Adam dan Hawa, dirancang untuk hidup kekal, bahagia dalam kemuliaannya, bukan untuk mati. Tapi kenapa Adam dan Hawa dan keturunannya mengalami kematian? Ada sebabnya. Tapi kenapa dia harus datang setelah Daud, setelah Nabi Ibrahim, setelah Adam? Kenapa enggak dia duluan gitu baru Adam? Nggak ada Ibrahim di dalam Alkitab Bang, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengganti Abraham jadi Ibrahim, tapi Abraham menjadi Abraham. Abraham ada ya? Daud? Abraham, ya Daud ada. Kenapa nggak sebelum itu gitu? Kenapa harus menunggu? Iya, jadi gini Bang ya, Tuhan Yesus itu tidak menunggu, tapi kita yang menunggu Bang. Karena relativitas waktu Tuhan dengan kita berbeda. Waktunya Tuhan, satu harinya Tuhan Bang, itu 1000 tahun bagi kita. 1000 tahun manusia itu 1 hari di hadapan Tuhan. Sebenarnya di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, dia saat itu juga sudah memberikan pengampunan. Tapi karena waktu kita terbatas, maka kita yang menunggu Bang. Dia datangnya di 0 Masehi. Sebab sebelum hukuman dijatuhkan kepada Adam dan Hawa ya, di Kejadian 3. Kejadian 3. Tahu ceritanya Adam dan Hawa? Hah? Tahu ceritanya Adam dan Hawa? Ya justru itu tertulis dalam Alkitab. Hawa. Gimana tuh? Aku pengen tahu. Oke. Di Kejadian 3 ya kan, Adam dan Hawa ini telah melanggar hukum Bang, karena Tuhan berfirman di Kejadian 2 ayat 17, jangan makan. Kejadian 3. Di Kejadian ini gimana nih? Kamu baca Alkitab kan? Iya betul. Tapi ngomong-ngomong boleh tanya. Bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di situ kan Tuhan Yesus, Ustaz. Iya. Terus yang Adam ini di Kejadian berapa? Oke. Kejadian ayat. Baik. Adam itu ada mulai dari Kejadian. Sebentar. Lama juga nggak apa-apa. Oh iya. Adam di sini maksudnya kan manusia pertama ya. Kita lihat di bahasa asli aja ya. Iya. Atau mungkin ada cerita sebelum Adam mungkin diciptakan apa? Bentar. Ya sebelumnya itu kan Tuhan Yesus itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari.
Jadi berurutan penciptaannya itu. Pertama langit dan bumi. Maksudnya makhluk ini aku nggak tanya itu. Makhluk misal sebelum Adam, ini sebelum Adam ini tak ciptakan dulu semut, atau mungkin sebelum Adam ini tak ciptakan dulu cicak lah, atau kucing apa. Mungkin Mbak tahu kalau ada ceritanya. Maaf. Iya. Oke. Jadi urutan penciptaan itu gini Bang. Sebentar dulu ya. Nah, kalau di Islam kan ada pasti sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah menciptakan malaikat, juga iblis, itu udah ada ceritanya. Oh, ada Hawa ya? Ada. Mohon maaf dengan segala hormat Ustadz, di mana tertulis kata Hawa di dalam kitabmu? Iya, di mana tertulis? Kalau di Islam itu ada. Mungkin Mbak pernah dengar cerita-cerita tentang sebelum Adam, siapa? Iya, Tuhan Yesus itu menciptakan apa? Ada di Alkitab, no. Iya Ustadz, di mana tertulis kata Hawa dalam kitab Ustadz? Gitu. Ya, mohon izin Ustadz, di mana tertulis kata Hawa di dalam kitab saudara? Al-Baqarah ayat 30. Silakan bacakan dalam bahasa Arabnya Ustadz. Apakah ada kata Hawa di situ? Emang Al-Quran pakai bahasa Arab? Terus bahasa apa? Mbak tahu? Loh, siapa yang nggak tahu kalau Al-Quran itu dalam bahasa Arab, bahasa aslinya Bang? Atau jangan-jangan Mbak mempelajari Al-Quran? Langsung dijawab saja Ustadz. Di mana tertulis kata Hawa di dalam kitab Ustadz? Hawa, ini tentang Hawa atau sebelum? Bentar ya, tak bukakan. Sebelum Adam diciptakan, Allah itu sudah menciptakan beberapa makhluk. Itu di Islam, termasuk malaikat, iblis. Mohon izin Ustadz, yang saya tanya, di mana tertulis kata Hawa, nama Hawa dalam kitab Ustadz? Loh, kok Hawa? Ini yang diciptakan Allah sebelum Adam dan Hawa. Di sini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ya silakan tunjukkan Ustadz. Mohon maaf dengan segala hormat. Artinya ya. Dalam bahasa Arabnya Ustadz, tunjukkan nama Hawa di situ. Hawa. Iya, kan saya bertanya nama Hawa di dalam kitab Ustadz. Aku tadi kan nggak bilang kayak gitu. Aku tadi kan bilang sebelum Adam dan Hawa itu Tuhan kami sudah menciptakan. Tadi yang kita bahas kan bukan itu sih Mbak. Kalau Adam dan Hawa sudah pasti ada. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan ada nama Hawa dalam kitab Ustadz. Nah begini Ustadz, nama Hawa itu Ustadz tahu dari mana? Nama Hawa itu adalah istri dari Nabi Adam yang diciptakan setelah. Iya, dari mana? Dari mana tahu bahwa nama istri Adam itu Hawa? Dari dalil Al-Quran. Kalau begitu, mohon izin, di mana tertulis, saya pun pengen tahu Ustadz. Ya, sebentar. Al-Hijr ayat 26. Walaqad khalaqnal insana min as'al soliman hama muastunin. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat, kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Di mana nama Hawanya? Hawa. Bentar. Kenapa pindah ke Hawa ya?
Surat Al-A'raf ayat 18-19. Al-A'raf, Al-Baqarah ayat 35 aja. Al-Baqarah ayat 35. Buka, Mbak. Bacain. ya silakan baca Ustadz. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga Hawa, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu didekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maksud di situ dari istrimu adalah Hawa. Kan di situ dikatakan dan istrimu. Nah, nama Hawanya di mana, Bang Ustadz? Ya ini maksudnya istrimu kan Hawa. Ya, Hawa itu kan nama Ustadz. Dia sudah tahu kelemahanku. Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa Ustadz. Saya juga pengen tahu Ustadz. Tadi padahal yang dibahas nggak ini. Memang ini maksud dari istrimu di suratku di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35 ini adalah Hawa. Iya, di mana tertulis dengan jelas bahwa nama istri Adam itu Hawa. Kan Hawa dalam bahasa Arab Hawa juga kan, Bang? Nah, di mana tertulis nama Hawa gitu? Kalau nama Hawa memang tidak pernah diwahyukan di dalam Al-Quran. Nah, kalau begitu tahu dari mana Ustadz bahwa nama istri Adam adalah Hawa? Karena di Alkitab ada tertulis di Kejadian 3 ayat 20 ya. Ini saya tunjukkan bahasa aslinya ya Ustadz ya. Coba bacakan. Genesis 3 verse 20. Kejadian 3 ayat 20. Waikraha Adam Sem isto Hawa. Nih Hawa. Kihi hayatah em kalhai. Makanya di terjemahannya begini Ustaz. Kejadian 3 ayat 20 nih ya. Manusia itu kan dalam bahasa aslinya Adam. Makanya kenapa Adam itu disebut manusia pertama? Karena dialah manusia yang diciptakan Tuhan pertama sekali ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi Hawa itu artinya dialah sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Itulah arti nama Hawa. Jadi jelas tertulis ada nama Hawa. Makanya kami mengatakan nama istri Adam itu adalah Hawa, Ustadz. Nah kan Ustadz mengatakan juga tadi nama istri Adam itu kan Hawa. Nah mohon izin, di mana tertulis nama Hawa dalam kitab Ustadz? Nah Ustadz tadi mengatakan nggak ada dalam Al-Quran. Nah kalau begitu Ustadz tahu dari mana nama Hawa? Hawa itu istri Adam? Iya. Kalau di dalam kitabmu kan memang Hawa langsung Hawa gitu kan? Iya jelas ada. Ya, aslinya Hawa itu Naujaujaha. Loh, Hawa dalam bahasa Arab kan Hawa juga Ustadz. Kenapa bisa Jaujaha? Berarti kan nama istri Adam itu dalam kitabmu bukan Hawa, tapi Jaujaha kan? Hawa, iya. Loh, cuman beda. Mbak buka surat Quran surat An-Nisa ayat 4. Bentar. An-Nisa ayat 4. Ya. Silakan bacakan Ustadz.
Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Bentar. Ini An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa thabbas minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, dalam bahasa Arabnya di mana tadi ada Hawa, Bang? Zaujaha. Zaujaha itu dalam bahasa Hawa, dalam bahasa Arab kan Hawa juga, Bang. Terus kenapa Hawa jadi dalam Zaujaha? bahasa Arab itu zaujuka, bukan Hawa. Hah? Masa Hawa dalam bahasa Arab itu Zaujaha? Nih, bentar dulu, Bang, ya. Oke. Kenapa kita harus bahas Hawa ini? Ya, karena kan tadi saudara yang membawakan narasi tentang Hawa. Bilang tentang sesuatu yang diciptakan sebelum Nabi Adam. Gitu. Sebentar ya, Bang. Ustadz. Nih, oke ya. Saya ambil contoh di dalam Alkitab. Apakah Hawa dalam bahasa Arab tetap Hawa atau lain? Oke, kita ambil ya, teman-teman ya. Nih, saya buktikan ya, teman-teman. Kalau Hawa itu dalam bahasa Arabnya tetap Hawa. Ini. Nih, saya ambil dari kitab 1 Timotius 2 ayat 4. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa, ya, barulah Hawa. Nah, ini Hawa di sini ya. Nih, kita ambil dari versi bahasa Arab. Ya, ini Alkitab bahasa Arab ya. Nih, kita copy, salin ayat, terus ke bahasa Arab nih. Nih. Sebentar ya. Nih. Ini, Bang. Hawa juga di sini, Bang. Nih, kita dengar bahasa Arabnya ya. الأول تيموثاوس الثانية و13 دقيقة AVD لنا آدم جبل أولا ثم حواء. Hawa juga, Bang. Nih, tuh lihat nih, Hawa nih. Ini kan aku kan nggak ngerti baca tulisan Arab ini nih. Tapi di sini ada kan Latinnya Hawa juga, Bang. Bukan jauh juga. Jadi Arab Hawa itu dalam bahasa Arabnya tetap Hawa, Bang. Yaudah. Karena itu nama. Hawa, ya betul, ya betul kamu betul. Lalu di sini di Al-Quran itu dijelaskan tentang kalau Nabi Adam itu diciptakan bersama istrinya di surga. Gitu. Jadi Hawa nggak ada dalam kitab Abang? Pokoknya apakah tidak ada? Istrinya. Nanti kelanjutannya kepanjangan nanti kalau sama Mbak. Ya, lalu kenapa Ustadz mengatakan nama istri Adam itu Hawa? Dari mana kalian tahu nama Hawa itu, Bang?
Karena kan nama Hawa hanya ada dalam Alkitab. Di Al-Quran ada Nabi Adam diciptakan sama istrinya. Dan Ya, tapi kan sama istrinya. Terus Hawanya dari mana Ustadz tahu? Ya memang dari Al-Quran itu. Dari mana tertulis Ustadz? Ya Nabi Adam kan sama istrinya itu tadi kan. Gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan di kitab saya. Kalau Nabi Adam diciptakan bersama istrinya di surga. Ya, bersama istrinya. Tapi nama Hawa dari mana Ustadz tahu? Namanya istrinya itu Hawa. Lah memang Nabi Adam itu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kan udah pada tahu memang. Tahu dari mana abang bahwa nama istri Adam itu Hawa? Kan hanya di dalam Alkitab jelas namanya Hawa. Hah? Ya, Hadis di mana tertulis? Hadisnya ada. Ya, di mana? Ini nggak lanjut-lanjut nih dia. Tunjukkan bahasa Arabnya Ustadz ya, bahasa Arabnya. Al-Quran kitab suci sama sekali tidak ada menyebutkan nama Hawa secara tersurat, tetapi kisahnya menyebutkannya sebagai istri Adam. Ya, Istri Adam itu sudah padaan saya. Ya, berarti nggak ada nama Hawa ya? Yang pasti istri Adam. Nah, seperti itu. Iya, berarti kalian selalu menyebut nama istri Adam itu Hawa dari mana Ustadz? Tahu itu? Nah, itu adalah sebuah hadis dari Nabi kita. Di mana tertulis dalam hadis? Aja Ustadz, cari dulu di mana tertulis dalam Al-Quran ataupun hadis nama Hawa. Karena mohon maaf dengan segala hormat, saya betul-betul penasaran kenapa saudaraku Muslim menyebut nama istri Adam itu Hawa. Di mana tertulis dalam kitab saudara? Serius, saya penasaran, saya ingin tahu di dalam kitab saudara. Karena kan kalau Muslim naik ke sini selalu mengatakan nama istri Adam itu Hawa. Jadi wajar dong saya bertanya. Ya kan? Saya bukan untuk merendahkan, tidak, tapi saya pengen tahu betul-betul apakah ada di Al-Quran atau hadis. Ya, seperti itu. Nanti cari dulu Ustadz, kalau sudah dapat jawabannya di Al-Quran ataupun hadis, ada nggak nama Hawa, nanti bisa naik lagi ke Ustadz ke sini ya. Jadi supaya saya menambah wawasan juga. Begitu Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Tetap semangat. Salam toleransi, salam sehat selalu. Oke. God bless you. Tepuk tangan buat Ustadz Eko yang cakap dan manis. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa para apologet dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran. Memang dalam menyampaikan kebenaran, membuka rahasia, tidaklah mudah. Tentunya banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak senang, tetapi pasti akan lebih bagus dan lebih bahagia orang-orang yang mau belajar, ya. Orang-orang yang mungkin sedang ragu tentang imannya mau belajar. Nah, dari sini, dari video-video semacam ini mereka bisa belajar tentang ketuhanan.
belajar tentang keimanan, belajar tentang hal-hal yang mungkin tersembunyi selama ini, ya, kebenaran Injil misalnya yang dibengkokkan, yang mengatakan Yesus adalah manusia, Yesus adalah nabi, Yesus tidak mati, diganti dengan orang lain. Ya, bisa dapat mengerti bahwa di dalam Injil itu Yesus itu benar-benar datang sebagai manusia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, lalu kemudian mati dan bangkit. Jadi tidak diserupakan. Nah, dari hal-hal ini atau bukti-bukti ini, semua orang bisa dapat mendengarkan, sehingga kebenaran dapat terungkap dan banyak orang menjadi murtad. Jadi mari kita berdoa, firman Tuhan disampaikan, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah semua orang, para pendengar, sehingga mereka menentukan pilihan, ya, mana yang harus mereka ikuti, ya, karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menjadi apa saja, sanggup melakukan apa saja, ya. Kalau Tuhan tidak sanggup melakukan apa saja, tidak mampu menunjukkan dirinya saja, maka itu perlu dipertanyakan, ya. Sama dengan cerita dongeng, ya. Cerita dongeng itu tidak bisa dapat dibuktikan. Tetapi Yesus datang, Tuhan orang Kristen itu nyata. Dia menunjukkan dirinya sebagai manusia, dia menunjukkan kasihnya yang besar, bagaimana seorang harus menjadi seorang hamba. Dia menunjukkan bagaimana kita harus berlaku. Dikatakan kalau ada musuh kita harus doakan, kita harus memberkati. Itu ajaran yang berbeda, bukan ajaran manusia, tetapi itu adalah ajaran kasih yang luar biasa. Untuk itu, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Teman-teman yang punya komentar, silahkan berkomentar sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita yang mungkin berbeda iman dengan kita. Baik, sampai jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Amin.